Mas ini bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Balik kan. Penontonnya semangat banget. Biasanya udah jam-jam segini kering. Untuk Mbak Cassandra nih, tema ini sangat luar biasa ya. Saya setuju sekali sama tim kreatif, terima kasih ya. Biar supaya pemirsa di rumah, orang tua, terutama ini akhlak itu penting ya. Basic dasar agama untuk ngontrol anak-anak supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak ya. Atau apalagi sampai memberi kesempatan pada predator-predator yang ngomong predator kok nunjuknya ke situ. Jangan mau aku Mas ngomong Berti. gini ya, Mbak Inul aja menekankan gitu. Dia bukan, Mas, nggak boleh dong. Dia bukan predator. Apa? Prematur. Mbak Cassandra, apakah benar para pelaku atau predator anak ini beberapa di antaranya pernah menjadi korban dari tindak kekerasan yang sama di waktu kecilnya nih, monggo. Dari hasil penelitian terhadap pelaku, memang ditemukan adanya rekam jejak atau riwayat pernah mengalami atau menjadi korban di masa lalu. Tetapi kita tidak boleh menyebutkan bahwa suka banyak kan keluar 99% korban akan menjadi pelaku. Tidak. Jadi kita tidak boleh membolak-balik suatu pernyataan seperti itu. Memang betul dari hasil yang kita teliti, dari hasil pemeriksaan, kebanyakan pelaku itu pernah punya pengalaman seksual yang tidak biasa di masa kecilnya. Tetapi tidak berarti semua menjadi korban akan menjadi, karena ada proses-proses yang kita harapkan bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi pelaku di masa mendatang. Saya maaf dimotong Mas, maaf Mas. Mbak Cassandra, kalau boleh tahu ini sebetulnya pemicu utama tuh apa sampai seseorang untuk melakukan hal seperti itu? Ya, pemicunya gitu loh. Kelainan dong ya Mbak? Salah Ya, satunya. memang kita harus lihat setiap kasus itu tidak sama ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang seperti kita kenal mungkin istilah pedofilia misalnya. Tapi pedofilia itu adalah orang penyuka anak tetapi baru sampai di tahap berhayal, berimajinasi, seneng gitu ya, tetapi tidak menjalankan di dalam sebuah tindakan untuk menyakiti anak. Tetapi banyak pedofilia yang akhirnya naik kelas. Dia naik kelas menjadi pemangsa anak ketika mereka tidak bisa menahan hasratnya, lalu ketika dia tidak punya nilai normatif dan akhirnya dia tidak mampu menahan itu, terus kemudian dia memangsa anak. Makanya kita sebut dia sebagai pemangsa anak. Tetapi ada proses di mana dia menjadi, ya, di mana ini adalah proses belajar juga sebenarnya. Ketika dia punya hasrat-hasrat yang tidak terkendali, kemudian dia punya kondisi-kondisi yang menekan, kemudian dia punya kesempatan, ini yang paling penting. Kondisi, ya? Nih, aku setuju yang kesempatan. Kondisi yang menekan itu maksudnya apa nih Mbak? Ya mungkin ada yang jelas ada secara fisik ada hasrat ya. Jadi ada hasrat yang berbeda tentang anak. Ya itu kan udah jelas ada penyimpangan. Tetapi ada pedofilia yang mungkin masih bisa menahan di dalam batasan yang sesuai, artinya mereka tidak melakukan sampai pemangsa anak. Sementara ada yang akhirnya karena ada tekanan, ya misalnya mungkin dia tidak bisa menyalurkan, dia tidak bisa mengalihkan, dia tidak bisa melepaskan si obsesi tersebut, sehingga akhirnya terus kemudian dia mulai mencoba, dan yang paling akhirnya nomor 3 yang paling berperan yaitu adalah bahwa ada kesempatan. Ketika ternyata di sekelilingnya ada anak yang tidak terawasi. Kemudian ternyata pakaiannya gitu ya. Lalu kemudian yang jelas saja, misalnya ada beberapa penelitian eksperimen sosial ya. Seorang pedofil itu ketika dia akan melihat di suatu taman lah, anggaplah taman, ada anak-anak, dia akan melihat, dia akan mencari atau mengambil korban anak-anak yang paling kecil kemungkinan resiko ketahuan. Nah gini Mas, aku mau tanya nih Mbak Cassandra, pernah ada yang bilang bahwa pelaku biasanya mengincar anak-anak, justru anak-anak yang diam, yang pemurung, yang penurut. Nah kebanyakan kan orang tua selalu menuntut agar anaknya jadi anak yang nurut, diem lah, nggak boleh ngomong apa-apa. Padahal justru anak-anak yang diincar itu adalah anak-anak penurut. Sedangkan anak-anak yang bisa berargumentasi biasanya kan lebih kritis ya Mas ya, kalau dikasih tahu kenapa, emangnya gini. Nah itu anak justru yang lebih pintar, betul nggak Mbak?
Kira-kira sih demikian ya, tapi mungkin bukan soal pintar atau tidak pintarnya, tetapi bahwa ketika seorang anak punya masalah psikologis, tidak langsung lari ke ibunya kalau dia punya masalah, tidak langsung bertanya kepada ibunya. Jadi itu tadi saya sebut ya, penelitian membuktikan bahwa ini juga dari hasil beberapa pengakuan dari penelitian terhadap pedofil. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka bertemu dengan anak-anak, mereka udah bisa langsung mengidentifikasi anak mana yang bisa menjadi korban. Iya, mereka tidak akan mengejar anak-anak yang dekat dengan ibunya, yang sedikit-sedikit langsung lari ke ayahnya, yang bisa bercerita, yang bisa melawan, karena mereka akan mengurangi resiko-resiko ketahuan. Itu sebabnya. Saya bisa ngambil kesimpulan. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Intinya kenyamanan. Kalau mereka sudah nyaman, walaupun dia anaknya pendiam atau tidak, kalau tetap terkontrol sama orang tuanya, kesempatan itu. Makanya ini gua pakai 2 orang. Padahal 2 orang itu biar satu sama satu itu ngawasi sebetulnya. Jangan 2 orang itu malah kerjasama. Hati-hati Mas. Ya, makanya Mbak, ngawasi. aku mau tanya Kesempatan. sekali. Ini bisa nggak mempengaruhi seorang anak, misalkan setiap hari dia bergaul, nggak tahu di rumah atau di luar dengan satu orang, misalkan cowok gitu, berteman sampai tidur atau apa gitu, misalkan nih salah satunya mungkin dengan ayahnya atau dengan kakaknya cowoknya, kakak cowok gitu ya, kemana-mana selalu berdua, bermain berdua, tidur pun berdua, itu bagaimana? Mempengaruhi nggak itu untuk menjadi kelak dia pesakitan atau enggak gitu? Ya tergantung, kalau misalnya si kakak atau ayah ini tidak punya kelainan, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Aman. Kembali ke pertanyaannya Mbak Inul bagus, jawaban Mbak Cassandra juga luar biasa sekali. Nah, masih untuk Mbak Cassandra. Saya baca di artikel, artikel Itu yang pakai terigu digoreng, Mas. itu bergedel itu. Jauh banget. Di sebuah megesa ini, Mbak. Menurut Mbak, ini ada 4 hal yang membuat Indonesia dijuluki sebagai surga bagi para predator anak. Apa saja kalau boleh tahu nih, Mbak? Monggo, Mbak. Yang jelas memang itu betul terjadi ya. Kita mungkin mau tidak mengakui atau menganggap sepele atau misalnya tidak percaya, boleh saja. Tapi kenyataannya bahkan ada beberapa upaya-upaya promosi di dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang menyenangkan gitu ya. Ada promosi bahwa Indonesia ini adalah surga bagi pedofil itu karena satu, hukumnya tadi saya sudah katakan ya, jarang ketahuan. Yang kedua, bahwa secara ekonomi itu tadi, karena ketika dibayar dan lain sebagainya ada manfaat ekonomi gitu, orang cenderung aman ya, senang-senang saja. Kemudian yang ketiga tadi masalah budaya gitu, orang tidak banyak melihat itu sebagai sesuatu yang aneh ketika seorang laki-laki dewasa dengan anak kecil berjalan gitu, itu tidak aneh. Padahal mungkin tidak ada hubungan keluarga atau bahkan ada hubungan keluarga karena teman dan lain sebagainya, itu dianggap biasa gitu ya. Jadi orang juga mungkin ada masalah sosial sebenarnya yang keempat, di mana kita sering mengabaikan dan mungkin tidak mau peka melihat bahwa mungkin ternyata ini ada sesuatu yang aneh dengan kualitas hubungan ini gitu ya. Kita seringkali sibuk dengan diri kita sendiri sehingga akhirnya kita tidak menyadari bahwa mungkin di sekitar kita terjadi. Dan permasalahannya itu yang paling penting harus kita ketahui adalah seorang predator itu mampu menunggu untuk waktu yang lama. Setuju. Proses untuk mendapatkan mangsanya itu nunggu waktu lama. Memberikan bujuk rayu ya, membuat anak itu tergantung kepada dia, lalu baru dia Biasanya melakukan hal tersebut. diiming-imingi ya anak kecil ya Mbak ya? Ada iming-iming ekonomi, ada Atau iming-iming mungkin sekedar ketakutan. permen, sekedar apapun. Karena ini adalah siklus kekerasan ya. Jadi ketika siklus kekerasan itu terjadi, memang ada semacam honeymoon phase gitu ya. Jadi ada fase disayang. Ini kadang-kadang anak-anak ini seringkali ada fenomena di mana anak-anak ini justru jadi tergantung sama pelaku kekerasan itu. Sangat setuju. Proses butuh waktu lama ini mendapatkan, dia sabar. Bagaimana caranya, kenyamanan sudah di depan mata, Seperti risikonya orang mancing seperti gitu ya, kecil, Mas?
Seperti orang mancing gitu, nunggu gitu ya. Kembali ke laptop. Nah pemirsa, saya memiliki video dari UNICEF tentang cara agar anak terhindar dari menjadi korban kekerasan seksual. Mari kita lihat tayangan bersama-sama. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Setuju saya. Tapi ada satu yang perlu ditambah, itu kenyamanan itu. Jangan bikin mereka nyaman atau kesempatan. Pencuri itu juga gitu, dia membaca situasi rumah kosong, sepi. Kalau ada nggak mungkin. Kalau sudah kosong, nah. Kembali ke laptop. Mas, tapi ini ada apa ini Mbak? Ya. Iya itu. Monggo, bisa dijelasin. Kembali lagi tadi juga katakan bahwa jangan bicara pada orang asing. Padahal kenyataannya ada 90% adalah dikenal di keluarga. Jadi sebenarnya anak harus diajarkan untuk menjaga tubuhnya. Ya, dan itu dibiasakan dalam bentuk jangan cuma nasihat atau kata-kata, tetapi kalau perlu anak itu bisa diajarkan keterampilan dengan menyanyi misalnya. Jadi menjaga tubuhnya, tidak boleh dipegang siapapun ya, terutama orang-orang yang dikenal, malah bukan yang orang yang tidak dikenal. Bahwa anak-anak ini juga harus bisa diberikan kenyamanan, karena tadi misalnya jangan mau dipeluk ya. Nah kalau misalnya di rumah ternyata dia jarang dipeluk, nah ternyata si pemangsa anak ini suka meluk, akhirnya kan dia jadi mencari Lebih nyaman ya kenyamanan tersebut. Nah ya, jadi kalau bisa seluruh keluarga tentu harus bisa menjaga kenyamanan bagi anak-anaknya, supaya anak-anak ini tidak mencari kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Ya. Dan yang di sini? Dan di sini kembali lagi bahwa dari kami komunitas psikologi pun membuat lagu untuk bisa anak-anak menjaga tubuh. Kami juga taruh di YouTube, kami bagikan secara gratis di seluruh Indonesia. Bahkan apabila yang mau mendonasikan, ada kebetulan misalnya di Jogja itu beli langsung 200 langsung dibagikan di sana, supaya anak-anak bisa menyanyikan, dan itu menjadi bagian dari kesehari-harian, antara lain juga untuk menjaga supaya anak-anak bisa tumbuh dewasa tanpa kekerasan, yang bahwa anak-anak ini harus punya pekerti. Tadi Mas Tukul mengatakan harus punya akhlak ya, jangan sampai menyakiti orang lain, mengambil milik orang lain. Jadi dari kecil anak-anak kita harus bisa dibekali oleh orang tua yang ada di rumah ya, walaupun sibuk bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya, tetapi masalah pekerti dan prestasi itu tetap harus diajarkan kepada anak. Jangan sampai dia tumbuh tanpa adanya koridor moral yang mengambil hak orang lain. Mbak Inul, apakah Mbak Inul juga mengajarkan anak tentang hal-hal yang berada dalam cuplikan tadi nih? Monggo. Iya, mungkin saya lakukan itu dengan papanya hampir setiap hari selalu mengingatkan pada saat dia beraktivitas, khususnya aktivitas di luar rumah. Biasanya saya tekankan untuk apa yang
ada di tulisan tadi. Oke. Saya juga sering pesan kepada anak saya, ayo kalau kumpul bergaul jangan ngomong omongan yang tidak baik. Ya bener nggak usah lo ngomong gitu ya. Iya. Apalagi seusia Jova Iya, itu gampang meniru orang dewasa ya Mas.